dulu. Baik. SD Negeri 2 Sokawera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terlihat lebih semangat ya, lebih semangat, lebih semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Siapa yang pagi hari ini tidak puasa, Cung? Ada yang tidak puasa? Ada yang tidak puasa? Baik, semuanya puasa ya? Siapa yang puasa hari ini, Cung, semuanya? Baik. Siapa yang tadi pagi salat subuh, Cung? Siapa yang tadi pagi berangkat ke sekolah? Cium tangan ibu bapak, Cung. Siapa yang berangkat ke sekolah niatnya hari ini mau pesantren kilat, Cung? Siapa yang niatnya ke sekolah mau bermain-main, Cung? Tidak. Jadi kita belajar yang pertama tadi haji sing manga maksudnya yang berbicara itu hanya satu, yaitu yang di depan. Haji bisa haji tidak yang manga haji bisa. Nah sekarang tepuk diam dulu ya, baik. Tepuk diam. Kalau masih ngobrol nanti belum dimulai pokoknya ya. Karena hikmahnya dari sebuah majelis itu ketika kita mendengarkan apa yang sedang diutarakan oleh si pembicara. Itu merupakan sebuah pelajaran. Ada hikmah, ada ilmu yang disampaikan oleh si pembicara. Bang Guru sering mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berada di sebuah majelis, maka semua para sahabatnya dan para pengikutnya tidak ada yang mau berkutik, tidak ada yang membuka walaupun selembar kitab. Semua mata tertuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telinganya semua mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya yang baik, menghadapnya ke depan, telinganya dipasang, matanya tetap tertuju ke depan, mulutnya dikunci. Karena untuk sementara. Selain menghemat energi, ilmu nanti kita akan peroleh. Di sebuah majelis ilmu, disitulah para malaikat ikut berkumpul bersama orang-orang. Jadi kalau ada majelis ilmu, disitulah para malaikat ikut duduk menyaksikan, mendengarkan, ikut dalam majelis itu. Kira-kira di dalam majelis pesantren kilat SD Negeri 2 Sokawera ada malaikat yang sedang ikut di majelis ini? Tidak. Insya Allah banyak sekali malaikat yang berada di sini untuk ikut belajar dalam majelis ini. Jadi ketika nanti Pak Guru sampaikan ada tiga hal yang sangat mustajab doanya. Ada tiga hal yang sangat mustajab doanya. Satu, yaitu orang yang terzalimi
Dua, orang yang dalam perjalanan atau safar. Yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Ada berapa? 3. Nanti bisa ditulis di sana ya. Ada 3 hal doa yang tidak akan pernah tertolak oleh Allah, pasti diterima. 1, orang yang terzolimi atau orang yang dizolimi, disakiti, dibuli, dicaci, dihina. Ketika dia mengucapkan sesuatu doa, maka Allah akan langsung mengabulkan doanya. Itu orang yang terzalimi. Makanya jangan buta jahil kepada teman. Ujung-ujung sepatunya belum pernah. Ketika dia terzalimi seperti itu, dia mengucapkan sesuatu, ya Allah, moga-moga tangannya nyampluk lawang misalkan. Doanya dikabulkan apa tidak kira-kira? Moga-moga sing dia sepatu nyong tangannya nyambung lawang, apa kejepit lawang. Ujung-ujung kejepit lawang teman-teman, berarti doanya dikabul. Jadi orang terzalimi doanya dikabulkan. 2, doanya orang yang dalam perjalanan. Di sosmed ada orang yang melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Mekah, ada yang jalan kaki, ya. Ada orang yang menggunakan sepeda, ada kan? Lihat, itu yang dinamakan dengan perjalanan atau safar. Dari Indonesia menuju ke Mekah berjalan kaki atau mengendarai sepeda. Orang yang seperti itu melakukan perjalanan, ketika dia berdoa, doanya itu mustajab. Mustahil. Mustajab. Ya, doanya mustajab itu artinya manjur. Berarti ketika ada orang dalam perjalanan, kalian tahu itu musafir, orang yang dalam perjalanan, diberi minum, diberi makan, minta doa. Doakan saya semoga menjadi anak yang pintar ya. Misalkan itu ya. Sebab tadi orang yang safar, doanya pasti dikabul. Yang ketiga yaitu doanya kedua orang tua kepada anaknya. Kedua orang tua itu berarti kalau tidak ibu ya papa, atau keduanya. Bilalah salah satu dari kalian royal, misalkan apa ya, mecah piring, rupiah, kabur ya, lagi maaf mecah piring, rupiah, mamakan Melayu. Anak apa royan? Piringnya pecah. Pecah piring. Ya Allah, moga-moga jadi pecah piring. Nah, ada doa di akhirnya yaitu moga-moga jadi anak yang pintar. Moga-moga jadi bocah sukses. Misalkan gitu ya. Itu ada doa dari orang tua. Bisa dari ibu, bisa dari ayah atau bapak. Mulai ketika kita mendengar cerita legenda Malin Kundang yang dikutuk jadi satu, itu kisah legenda, bisa kisah nyata juga, karena kita tidak mengetahui ceritanya betul atau tidak, tapi kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sebuah doa dari orang tua itu akan manjur atau mustajab. Mustahil, sudah mustahil. Kalau mustahil itu tidak mungkin, tapi kalau mustajab artinya manjur. 3. Ini baru contoh, ini belum masuk ke materi. Nah, baru kita masuk ke materinya. Kita akan membahas yang ketiga, yaitu tentang orang tua.
tentang orang tua. Kedua orang tua kita yaitu ibu dan siapa yang di sini orang tuanya masih utuh, bapak dan ibu cok? Siapa yang di sini ibu atau bapaknya sudah ada di alam kubur? Ya. Ada? Ada ya? Ayo. Karena ada yang masih utuh dua-duanya, masih sehat, alhamdulillah. Ada yang sudah ada di alam kubur sana. Tugas kita ketika ada yang orang tuanya sudah di alam kubur, maka tugas kita adalah mendoakannya. Yang masih utuh kedua orang tuanya, marilah berbakti kepada kedua orang. Biasanya esok-esok arep panas sekolah, ya kan? Sarapan di sini, sarapannya kalau butiran, kalau jangan duduk lobak, mau malah, ya kan? Malah nyong doyan, nyong doyannya kalau ayam goyeng. Ya kan? Hari pertama, potong mangkat sekolah baik, nyong pokoknya sampai sarapan. Potong perempuan, potong tahu potong. Potong itu marah, mau tendang marah, mangkat sekolah baik. Barang balik kang sekolahan putul mari ngomong iman dikit karo jangan gandul karo julia mau masalah mau karo julia karo jangan gandul dolan muter maning dolan balik mari ngomong mari ngomong jangan gotong lobak misalkan ya kalau kerupuk masa namanya karo gotong lobak karo jangan karo kerupuk yang bawa mam lu ngomong nih besok paginya berangkat sekolah lagi ini sanggunya ya ngomongnya udah ada duit ngomongnya mau ada 2.000 tak masa sangguh 2.000 sangguh paling orang ya 5.000 ngomongnya dulu digeletak nabah itu tidak mang sekolah baik. Hari berikutnya ternyata mamanya gue kepikiran anaknya nyong nang apa sih ya atau belum sarapan orang gelap sangguh kepikiran mamanya meriang tiba-tiba si kawan kali rumah sakit besoknya gimana rasanya sedih apa sedih sedih apa tidak sedih ulangi ketika diberi masakan entah itu rasanya seperti apa, katakan bahwa masakan ibu itu enak. Dihabis, nah, dinaik duit sama pun misalkan 2.000 ya ditambah, dibawa ke sekolah, nah, daripada orang sanggup, ya kan? Iya mending daripada kita ya kan di bawah saja. Ini contoh kita baru merasakan kehilangan, setelah benar-benar orang lain itu pergi. Kita merasakan kehilangan setelah orang itu benar-benar pergi. Jadi jangan bilang ketika memakai gue cerewet, memakai gue banyak omong, memakai gue ribut dan sebagainya. Jangan bilang seperti itu. Mereka bilang seperti itu karena untuk kebaikan kita. Mana mungkin seseorang yang sukses ketika dewasa, ini ya, orang yang sukses ketika dewasa, orang tuanya akan membiarkan sebuah batu, tahu batu? Batu ya. Sebuah batu bisa dibentuk seperti siri tahu siri? Yang buat mulut itu dibentuk dengan proses yang lama. Di tempat itu
ditutupi, ditatai dan sebagainya lama sehingga membentuk sebuah bentuk seperti siri yang buat kulub sambal itu ya. Kalau batu wujudnya batu dijorna baik bisa terbentuk ciri apa tidak? Tidak mungkin. Dijorna baik orang mungkin akan berbentuk ciri. Ulane ketika melihat seperti kalian yang di sini di rumah kok dibentak-bentak, disuruh-suruh, itu supaya mental kita sekuat baja. Mental kita sekuat baja agar nanti kehidupan dewasa tidak kaget. Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak kaget. Kaget tidak? Oh, iya. Tidak kaget. Sama seperti ketika di sekolah, sama ibu, sama bapak guru dinasehati, kadang sampai bapak ibu guru marah. Tujuannya adalah itu untuk sayang, untuk kebaikan kalian, bukan untuk meluapkan amarah. Ketika nanti kalian dewasa, sudah besar, kalian bekerja, ada yang jadi tukang batu, bermain terus nang mandore. Gawe semen kayak gue. Misal domain sama mandore ya, jadi tukang batu. Gawe semen kayak gue, mabrak, belarang, kebetulan sih ganti ora. Nah, domain mandore. Belum yang di pinggir jalan yang aspal, ada yang kerja aspal, jadi pada bolong itu ya. Boleh gelar aspal kayak gue, bisa berarti. Nah, domain mandore. Nah kalau di SD biasa, kamu pintar sekali ya, nilainya 0, wah bagus sekali nilainya 0, seperti telur, bagus ya. Sampai kelasnya begitu terus, ketika nanti sudah dewasa, dibentak begitu, boleh gelar aspal, bisa korasi, oh, langsung berdiri di atas jembatan nyemplung kali, ya kan? Karena mentalnya tidak kuat, mentalnya tidak kuat, walaupun itu tidak dianjurkan di dalam agama Islam, hukumnya haram. Baik, lanjut dulu ya. Bersiap. Bisa tidak, jangan ngobrol keras-keras. Pak guru di sini kira-kira kan lemes juga ya. Lalu sambil duduk ya. Pak guru akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang bagaimana anak yang soleh. Mau mendengarkan? Mau mendengarkan? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Siapa yang mau, Cuk? 1, 2, 3, 4, 5, 60, 80, 90 ya. 90. Yang lain yang berapa? 80 sekian enggak? Nggak pengen? Siapa yang ingin dengar cerita tentang anak solehan, dong? Tuh. Baik. Ceritanya adalah seperti ini. Kalau masih ada yang ngobrol nanti Pak Bro ya. Kisahnya adalah seperti ini. Di suatu waktu ya, di suatu waktu di suatu waktu Nabi Sulaiman, ini mic-nya Nabi Sulaiman mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Sulaiman. Tahu Nabi Sulaiman?
datanglah ke sebuah pantai itu. Datanglah ke sebuah pantai itu. Kemudian Nabi Sulaiman mendatangi sebuah pantai yang disuruh oleh Allah. Datang ke sebuah pantai tersebut. Nabi Sulaiman melihat sekeliling pantai itu, melihat ke depan, melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke atas, melihat ke bawah. Coba turunkan tangannya Mas Guru ya, ikuti ya. Melihat ke depan, melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke atas, melihat ke bawah. Jangan banter-banter, ininya nanti kena kepala temannya ya. Nabi Sulaiman bingung. Tengok-tengok lagi, tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, atas, bawah. Tengok-tengok, tengok-tengok. Lama-lama habis itu baterainya. Ini habis baterainya ini. Sudah tengok kanan kiri depan belakang atas bawah, berulang kali tidak menjumpai apapun di pantai sana. Enak ya. Ikan dulu ya, ikan dulu. Bagus banget ini mic-nya. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nabi Sulaiman berdiri di tepian pantai dengan ombak yang menggulung. Dengan burung yang berterbangan. Ya. Masih bingung dengan perintah Allah untuk datang ke pantai itu, untuk melihat-lihat di pantai. Tengok kanan, tidak ada apa-apa. Tengok kiri, ya adanya laut. Tengok ke depan, adanya air. Tengok ke atas, adanya langit. Ke bawah air lagi, ada pasirnya. Gitu terus. Apa sih ya? Saya suruh diperintahkan sama Allah ke sini untuk apa begitu? Kemudian Nabi Sulaiman datang beserta para rombongan. Rombongannya itu tidak hanya berupa manusia, tapi rombongannya berupa sahabat-sahabat Nabi Sulaiman, yaitu para jin. Para jin datang ke sana. Kemudian melihat Nabi Sulaiman kebingungan, salah satu jin Ifrit namanya, jin Ifrit. Jin Ifrit itu kemudian tanya, "Wahai Nabi Sulaiman, ada apakah gerangan engkau merasa kebingungan?" Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, "Saya disuruh oleh Allah untuk datang ke tempat ini. Tapi saya tidak menemukan apa yang aku cari. Aku hanya melihat pantai, laut, air, pasir. Ya sudah itu toh. Coba," gitu kan. Nabi Sulaiman kemudian ke jin Ifrit. "Coba jin Ifrit cari tahu sebetulnya Allah memerintahkan apa dan saya harus datang ke tempat ini. Menyelamlah kamu ke dasar pantai ini, ke dasar laut ini." Jin Ifritnya kemudian masuk ke dalam laut sampai ke dasar laut. Lihat di dasar laut, jin Ifrit tidak menemukan apa?
apa? Yang dia lihat hanyalah ada karang, ada pasir, ada ikan, itu dok. Nyembur lagi ke permukaan. Lapor ke Nabi Sulaiman. Saya tidak menemukan apa-apa Nabi. Nabi Sulaiman perintah yang kedua lagi. Coba ulangi lagi. Kamu masuk ke dasar laut, cari di sana ada apa. Kemudian ke sana lagi, menyelam ke dasar laut. Berarti di sana dicari sama jin ifrit. Anak apa? Orang apa? Betul ya? Berarti. Kemudian ke permukaan lagi. Saya tidak menemukan apa-apa. Perintah lagi yang ketiga. Coba yang serius nyarinya sekarang coba ke dasar laut. Cari lagi masuk. Memutar pokoknya semua sudut lautnya dicari, tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian menyebut lagi. Tidak menemukan ya Nabi. Coba sekali lagi masuk lagi. Dan tidak menemukan apa. Kira-kira yang sedang dicari apa ya? Tahu? Yo. Apa? Harta karun. Harta karun. Ada apa lagi coba yang dicari kira-kira apa? Yang dicari? Hah? Nggak tahu? Nggak tahu? Cincin. Baik, setelah itu jin ifrit menyerah. Saya menyerah Nabi. Saya tidak menemukan apa yang Nabi Sulaiman cari. Kebingunganlah Nabi Sulaiman. Sebenarnya Allah perintah saya datang ke sini untuk apa ya? Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada menterinya, menteri sini. Dipanggil menterinya Nabi Sulaiman. Menteri, sini kamu. Saya benar-benar merasa bingung. Saya diperintahkan oleh Allah datang ke tempat ini untuk apa dan untuk mencari apa. Menterinya ini adalah menterinya Nabi Sulaiman. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Ditanyalah kepada menterinya, wahai menteriku, coba kamu berdoa memohon kepada Allah. Sebetulnya apa yang aku cari di sini? Apa yang aku cari di sini? Kemudian menterinya Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, hamba memohon kepadamu. Nabi Sulaiman telah diperintahkan olehmu untuk datang ke tempat ini. Dan Nabi Sulaiman merasa kebingungan dan entah apa yang Nabi Sulaiman pikirkan. Ya Allah, berikan petunjukmu ya Allah. Tiba-tiba lautnya yang tadinya tenang, ombaknya semakin kecil. Di tengah-tengah laut muncul sebuah kubah. Kubah, tahu kubah? Yang di atas masjid kan ada kubah itu ya. Kubah, tahu kubah kan? Yang bentuknya setengah bola itu ya, setengah bola menyembul. Tiba-tiba setengah kelihatan. Para jin pada berkumpul, apa naik gitu kan. Nah, terus para rombongan pada melihat dengan gumun, dengan takjub, apa naik gitu kan. Termasuk Nabi Sulaiman. Hah? Apa sih ya? Gitu kan. Pertama kelihatan ujungnya saja, lama-lama kelihatan kubahnya, lama-lama kelihatan apa namanya, pagarnya ya, kelihatan pagarnya. Terus lama kelamaan terlihat full penuh satu bangunan, yaitu bangunan menyerupai masjid. Terus apa istimewanya kira-kira itu? Yo, istimewanya apa?
Istimewanya apa yuk? Ternyata bangunan masjid itu terdiri dari empat apa yuk? Apa? Empat terdiri dari 4 pintu. Pinternya Agil. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, dan pintu 4. Kira-kira pintunya itu bagus apa jelek, apa bagus sekali, apa jelek sekali? Yo, tebak-tebakan. Bagus apa jelek? Ternyata pintu yang pertama terbuat dari batu intan. Terbuat dari apa? Batu intan. Batu Intan. Berkilau, terkena cahaya, berkilau. Batu kedua juga terbuat dari intan. Kalau yang pertama intannya bening, yang kedua intannya berwarna putih. Bagus apa bagus? Bagus. Mahal apa mahal? Kalian yang perempuan anting-antingnya kayak ada apa? Anting-antingnya ada seperti kaca itu. Kalau terkena cahaya mengkilap berkilau. Nah, kurang lebih pintunya itu belum kalau terkena cahaya meling-meling. Iya betul. Sampai 4 pintunya, dan pintu yang keempat adalah batu zamrud warnanya hijau. Batu apa? Batu namanya jenisnya batu zamrud warnanya hijau. Jadi kalau kalian, mbah kalian, bapak kalian punya cincin warnanya hijau melong-melong, nah itu ya dinamakan namanya batu zamrud misalkan. Ya seperti itu, tapi bentuknya selawang, gede banget, melong-melong, bagus. Kira-kira kalau dijual mahal tidak? Ya mahal banget ya. Intan sepetil perak harganya jutaan, apalagi segini berapa miliar, apa berapa ratus miliar ya. Kemudian setelah itu muncul di permukaan masjidnya. Mereka melihat dengan mata yang melongok mulutnya. Gitu ya, gumun ya. Jadi main temennya, gitu kan. Kemudian ada hal yang di luar nalar, ada hal di luar apa? Nalar, di luar akal. Ternyata di dalamnya ada orang yang sedang apa yo? Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa yo? Sedang apa? Sedang sholat. Betul, Allahu Akbar. Sampai sholatnya selesai, Nabi Sulaiman kemudian menghampirinya. Nabi Sulaiman menghampiri. Tepuk diam dulu ya sebelum dilanjutkan. Tepuk diam. Walaupun berada di lautan, di tengah laut, dengan masjid yang berada di sana, di tengah laut, di dasar air, ya, di dasar samudra, tetapi tidak ada setetes air pun yang masuk ke dalam masjid yang berpintu intan itu tadi. Ditanyalah pemuda itu, wahai pemuda yang
aku jumpai di tempat ini? Kenapa engkau bisa berada di tempat ini seorang diri? Seorang diri. Sudah berapa lama kira-kira kamu berada di sini? Ternyata pemuda itu menjawab, saya sudah sangat lama di sini, hampir sekitar 125 tahun yang lalu. Sekitar 125 tahun yang lalu. Kemungkinan sekitar 125 tahun yang lalu. Tetapi pemuda itu rambutnya masih hitam. Wajahnya masih remaja. Tubuhnya tidak ada yang keriput kulitnya. Tubuhnya seperti orang remaja pada umumnya. Padahal sudah berada di tengah laut itu selama kurang lebih 125 tahun lamanya. Ditanyalah kemudian, kenapa engkau bisa seperti ini? Pemuda itu menjawab, sesungguhnya dahulu saya memiliki kedua orang tua, ibu dan ayah. Waktu itu ibu sakit. Aku menungguinya setiap hari. Aku menyuapinya setiap hari. Aku mengambilkan obat untuknya. Aku menungguinya terus-menerus setiap hari. Hingga ibu saya itu wafat. Sebelum wafat, ibu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah. Ini kata ibunya. Ya Allah, selamatkanlah anak hamba dari perbuatan-perbuatan yang zalim, dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Tempatkan dia di tempat yang tersembunyi dari godaan-godaan yang ada di dunia ini, ya Allah. Kemudian ibunya itu meninggal. Kemudian dimakamkan oleh anaknya itu. Tak lama kemudian bapaknya juga jatuh sakit, dirawat sama anaknya itu. Coba kalau kita memakai lagi pria mau mijati, ya mau mijati mau. Hah? Aduh, sikit lara banget, mijati lah. Kau pakai, aduh anaknya pada berjalan kitab-kitab lah. Ada yang males? Sokan males? Iya, sokan ada yang males. Ya kan? Oh iya, mungkin yang duit dulu. Setelah itu ditunggui, dikasih minum, makan, obat dan sebagainya. Ayahnya itu juga wafat atau meninggal. Doanya apa? Ya Allah, anak hamba adalah anak yang soleh. Soleh artinya apa soleh? Soleh itu artinya taat. Ya Allah, anak hamba anak yang soleh, anak yang taat, anak yang rajin beribadah. Ya Allah, selamatkan dia dari godaan-godaan yang ada di dunia ini. Hindarkanlah dia dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Ya Allah,
tempatkan dia di tempat yang tidak ditemukan oleh orang lain, karena saya ingin menjaga kesuciannya ya Allah. Ayahnya kemudian wafat. Anaknya kemudian menguburkan, dikuburkan. Setelah cerita seperti itu, si orang yang sholat di dalam masjid itu berbincang dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada menterinya berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan si orang ini di dalam masjid ini, supaya keluar dari sana dan hidup sewajarnya seperti manusia. Ditanyalah pemuda itu, wahai pemuda, apakah kamu ingin keluar dari masjid ini? Apa kata pemuda? Iya, saya ingin keluar dari masjid ini. Saya ingin segera menikmati dunia saya. Saya sudah sangat lama di sini seorang diri. Kemudian menteri itu berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah pemuda ini ya Allah. Tiba-tiba dengan sekejap mata pemuda ini lenyap dari pandangan, hilang. Masjidnya kemudian masuk lagi ke dasar laut sampai hilang. Kemudian Nabi Sulaiman baru menyadarinya, ternyata inilah perintah dari Allah yang ditujukan kepada saya di pinggir pantai ini untuk menyaksikan bagaimana ada seorang pemuda yang sangat taat, sangat soleh. Jin Ifrit dia tadi ya, kemudian ikut terkagum-kagum, rombongannya ikut terkagum-kagum. Wong Nabi Sulaimannya saja terkagum-kagum. Kemudian mereka kembali lagi ke istananya Nabi Sulaiman dengan para pengikutnya jinnya, rombongannya itu jin ya, yang tidak nampak. Kemudian dengan para binatang-binatang juga mengikuti Nabi Sulaiman. Ada yang gitu ya, ke sana pokoknya, ke istananya Nabi Sulaiman. Kemudian setelah sampai di istananya Nabi Sulaiman berbincang dengan para menterinya, dengan para sahabat-sahabatnya, ya, itu kemudian menceritakan bahwa benar ada hal doa yang tidak akan pernah ditolak dan doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Salah satunya yaitu doa kedua orang tuanya kepada anak. Doa kedua orang tuanya kepada anak. Jadi kalau di rumah diperintah, disuruh jangan sampai menol, jangan bentak-bentak. Dikasih hidangan makanan yang dimakan, dikasih baju ya dihargai, jangan dicela. Tumbas kelambi itu bahasa nang mamaken apa pakai, tidak boleh dicela. Kayak gini, tumbas kelambi kayak dia memakai lah,
kegeden gitu ya. Jangan bijak. Ngomongnya adalah terima kasih, memakai matur nuwun wis ditemukan lanjut dipakai walaupun itu kebesar atau kecil, paham, sebagai bentuk menghargai pemberian dari orang tua. Ini sebagai salah satu ciri dari anak yang soleh itu kalau laki-laki, dan soleha untuk yang siapa yang tadi pagi apa sih namanya makannya di celah cung ada kayak gini mau makan sahur karo emi wingi karo emi siki karo mimani ya lemes, ada yang begitu? Ada tidak? Ada. Padahal ibu dan bapak sudah bersusah payah mencari uang untuk menghidupi keluar. Jadi untuk memakai masak apa ya jangan dicela, itu tidak boleh mencela makanan. Kemudian ada 3 hal lagi. Nah, ada 3 hal. Kalau tadi 3 hal yang doanya dikabulkan ya. Ada 3 hal. Kita boleh berbohong. Satu. Di antaranya ya, untuk mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok yang sedang bermusuhan. Contoh, mamanya kalau bapaknya gini, bapaknya baru pulang dari mancing, kalau pancing, kalian lagi nonton TV asik begini. Ya. Bapaknya baru pulang dari mancing, mama ke takut, bapaknya iwaknya di orang oleh koma mancing itu dinambat orang, nah itu ya, lagi besar mangkar apa, nah kan, bisa? Ada yang pernah begitu di rumah? Ada. Kemudian si bapak kemudian masuk ke kamar, nah ganti baju dan sebagainya. Ibunya kemudian ke dapur dengan wajahnya yang marah gitu kan ya. Kalian yang lagi nonton TV tadi melihat bahwa bapak dengan ibunya kemudian masuk ke kamarnya. Si anak itu kemudian masuk ke kamarnya bapak. Pak, ya, kenapa? Pak, yang gue bisa ketemu ya pak. Pak, ini yang gue bisa ketemu. Terus kenapa? Pakai suku iwak, suku iwak hiji. Terus kemudian bapaknya lunga, tumbas iwak, mari pasar, oleh hiji, barang kayak gue dibawa sama ember. Kalian bawa sama ember itu ya, kemudian dikasihkan sama ibu. Nah, mamake, bapaknya oli iwak kok, masa bapaknya didomai? Dia mau oli iwak gue. Ini contoh bahwa berbohong itu untuk mendamaikan. Dalam agama diperbohong. Oli iwak ternyata ya. Aku ya pak, minta maaf ya, jadi mikirnya marah-marah bapak. Itu yang pertama, mendamaikan untuk berbohong untuk mendamai. 2, berbohong. Ini ya yang kedua, untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Contoh, ada orang yang sedang berlari, ketemu sama kita. Yang di sini ngomong, Mas, ada berdik ya, yang harus pesan nang kene, umpetan nang buri tetean.
Kemudian ada orang lagi, salah satu berlari ke sini, bertanya ke kita, Mas, perlu memikir orang, mana aku menganak, oh pelabuhan anak ireng, anggur topi warnanya apa? Ini Melayu maring ini. Hah? Oh, orang gue, orang ngerti. Anu ngapa sih? Anu ngapa? Ya. Kayaknya maring anak mau kayak nak. Nah, itu kan berbohong ya. Berbohong kan? Udah ke sini Mas. Melayu maring apa? Sinang ini. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Coba kalau kita jujur, Mas, nanti orang uang nabi, ireng, aku tahu apa? Gue nang kono, ya kan? Gimana coba? Gue nang beli tetean, langsung dipukulin tok. Yang bertanggung jawab siapa? Kita kan? Makanya diperbolehkan berbohong di hal yang kedua itu. Yang ketiga, berbohong untuk menyelamatkan harta. Untuk menyelamatkan apa? Apa? Menyelamatkan harta. Contoh, di rumah kita datang seorang perampok, tiba-tiba jebol apa lawang, jebret, lawangnya dijebret, dan melihat salah satu dari kita misalkan, serahkan uangmu. Apa yang dijawab sama kita? Saya tidak punya bohong kamu. Misalkan di sini ada uang 1 juta, saya hanya punya uang 50.000 ini. Berbohong apa tidak itu? Berbohong kan? Tapi untuk kebaikan dan diperbolehkan dalam agama ini. Coba kalau jujur, pintunya dijebret, dibuka, serahkan uangmu. Iya, ini ada uang 1 juta. Terus ini ada jamnya mau jamnya dikasihkan. Ini HP mau HP-nya di sana itu. Di sana ada TV, di sana ada kuncinya berapa di sebelah sana. Silakan diambil. Oh, habislah semua harta kita. Nah, kalau kita itu jujur, maka diperbolehkan kita berbohong. 1, mendamai kan? 2, berbohong untuk menyelamatkan nyawa. Yang ketiga, berbohong untuk menjaga harta kita. Karena harta kita punya ibu, punya bapak, punya keluarga kita, harus kita jaga, wajib kita jaga. Tidak boleh di apa jenengannya dihambur-hamburkan dan diminta oleh siapapun tanpa dengan apa tahu dengan paksaan. Tidak boleh dengan paksaan. Terus baik, apa hikmah dari kegiatan kita di sesi yang pertama ini? Ya baik, bahwa kita belajar ada 3 hal yang tadi sudah dicatat ya. Ada 3 hal yang doanya tidak tertolak atau doanya mustajab. 1, doanya orang yang disakiti atau dizalimi. 2, orang yang dalam perjalanan atau salah. 3, doanya dari kedua orang tua kepada anak. Itu 3. Terus berbohong diperbolehkan dalam 3 hal. 1, untuk menyelamatkan nyawa. 2, untuk menyelamatkan harta. Yang ketiga, untuk mendamaikan. Selain itu berarti tidak boleh. Paham? Baik. Sekarang jam berapa ya? Jadi istirahat dulu. Setelah nanti istirahat kita lanjut ke sesi yang ke-2. Baik. Terima kasih, kita akhiri dulu dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sesi pertama selesai.